Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan sebuah manga spin-off Tensura terbaru yang berjudul Clayman Revenge. Di sini kita akan diperlihatkan Clayman yang akan memperkuat kekuatan tempur dirinya dan pasukannya untuk mempersiapkan krisis yang akan tiba. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat ini, Clayman telah mengadakan sebuah pertemuan dengan para bawahannya. Clayman kemudian mengatakan alasannya memanggil semuanya ke sini. Clayman berniat untuk mempersiapkan rencana dalam menghadapi krisis yang akan tiba. Mendengar krisis yang akan tiba itu, Alvaro pun sedikit cemas. Clayman yang melihat Alvaro itu pun mulai mengingat tentangnya. Alvaro adalah salah satu dari 5 jari sebelum Ninehead menggantikan posisinya. Dia bersama dengan para Dark Elf kuno telah dipercayakan pada Clayman oleh Kazarin Sama. Karena Clayman tak ingin bergantung pada mereka yang merupakan bawahan Kazarin Sama dahulu, Clayman pun menjaga jarak dengan mereka. Tapi suatu ketika, Clayman telah memecatnya karena terpengaruh oleh kata-kata Zamza saat itu. Zamza mengatakan jika si Alvaro dan antek-anteknya itu telah membicarakan hal jelek tentang Clayman Sama dari belakang. Yang akhirnya, Clayman pun memecat Alvaro dari posisi 5 jarinya. Tapi setelah dipikir-pikir, Clayman merasa jika Alvaro yang sangat setia itu tak mungkin melakukan hal seperti itu. Selain Alvaro, Clayman juga mengingat tentang bawahannya yang bernama Adalman, White King Adalman. Dia adalah bawahan dari sejak Yaman kuno. Dia bahkan sangat jarang menampakkan wajahnya di sebuah pertemuan. Adalman adalah kunci dari pertahanan G-Staff yang Clayman percayai. Tapi meskipun begitu, Adalman juga berakhir dikalahkan oleh pasukan slime itu. Setelah mengetahui itu, Clayman merasa jika ia perlu meningkatkan standar kekuatan pertahanan pasukannya. Selanjutnya, Clayman juga mengingat tentang Koenig bersaudara dan kakaknya yang bernama Pirone. Dahulu, Clayman telah menyelamatkan mereka dari masa-masa yang sangat sulit. Karena ingin membalas budi dengan Clayman Sama, mereka pun ingin menjadi berguna bagi Clayman Sama. Selain itu, Clayman juga mengingat tentang Miyuran sang penyihir. Orang yang Clayman rekrut karena Clayman membutuhkan anggota militer pada saat itu. Pada saat itu, Clayman telah berhasil membujuknya dengan baik ketika Miyuran berada di ambang kematian. Tapi Clayman saat itu malah merenggut jantungnya dan mengganti jantung Miyuran dengan perangkat pengganti. Clayman saat itu berpikir untuk mengembalikan jantung Miyuran, tapi Clayman tak kunjung mengembalikan jantungnya bahkan setelah 70 tahun berlalu. Clayman yang mengingat itu pun bertanya-tanya kenapa waktu itu ia melakukan hal yang sangat jahat seperti itu. Di saat Clayman sedang mengingat masa lalu para bawahannya, Miyuran pun memanggil Clayman Sama dan bertanya, "Clayman Sama, siapa orang-orang yang berada di sebelah sana itu?" Miyuran saat itu melihat ke arah Laples, Footman, dan Tear yang sedang duduk di sofa. Laples berkata, apa yang kau maksud itu kami?" Laples, Tear, dan Footman kemudian memperkenalkan diri mereka. "Kami adalah teman lama Clayman, dan kami juga sama-sama bawahan Kazarin Sama. Tapi karena Clayman tak ingin menunjukkan kalau dia itu bergantung pada kami karena harga diri bodohnya itu, kami selalu membantunya dari balik layar." Clayman yang sedikit malu itu pun menghentikan Laples dengan berkata, "Laples, biar aku saja yang menjelaskan semuanya. Jadi gini, mereka bertiga adalah temanku. Aku terkadang meminta kerjasama kepada mereka sebagai pasukan rahasia." "Hah? Dia tadi bilang terkadang?" "Hah? Terkadang katanya?" bisik Laples dan Tear. Clayman pun melanjutkan perkataannya. "Tapi kali ini aku berubah pikiran. Mulai sekarang, aku ingin kita semua bekerja bersama-sama. Karena di masa depan yang akan tiba, sebuah krisis yang sangat berbahaya akan terjadi." Para bawahan Clayman yang mendengar itu pun sangat terkejut. Alvaro bertanya, "Clayman Sama, sepertinya Anda bersikap seperti sudah tahu bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Krisis seperti apakah yang sebenarnya Anda maksud Clayman Sama?" Namun Clayman malah gemetar ketakutan saat ditanyai seperti itu.
Clayman sepertinya masih kena mental setelah dibunuh 2 kali oleh seekor slime. Clayman kemudian menjawab bahwa untuk sekarang kalian belum perlu tahu lebih dalam tentang hal itu. Jika waktunya tiba, suatu saat kalian akan mengetahuinya sendiri. Yang jelas, sekarang kekuatan perang kita benar-benar belum cukup. Dan untuk bersiap demi waktu yang akan tiba, kita harus menjadi lebih kuat. Bahkan Zamza yang mendengar itu pun sampai gemetar dan bergumam. Seberapa berbahayanya ancaman itu sebenarnya. Namun betapa mengejutkannya ketika burung bersaudara itu malah meremehkan Clayman dengan berkata, "Clayman sama apa yang Anda takutkan. Padahal Anda itu adalah Raja Iblis, tapi malah bersikap lemah. Kalau kami serius, kami bahkan bisa merebut wilayah Raja Iblis Milim dan Raja Iblis Carrion." Setelah mendengar perkataan mereka, Clayman pun mulai naik pitam dan berkata, "Baiklah, aku mengerti, Koenig. Majulah ke depan dan seranglah aku dengan niat membunuhmu. Ini kesempatan yang tepat biar ku beritahu seberapa lemahnya dirimu, Koenig." Agar tak diremehkan lagi ke depannya, Clayman akan menunjukkan kekuatannya sebagai Raja Iblis pada semua bawahannya. Di satu sisi, Koenig pun menerima tantangan Clayman dan langsung melepaskan serangan ke arah Clayman sambil berteriak, "Aku akan mengalahkanmu dan akan menjadi Raja Iblis. Mati kau." Dan betapa mengejutkannya, Clayman dapat dengan mudah mengalahkan Koenig hanya dengan sekali pukulan. Semua orang yang melihat itu pun sangat terkejut sekali gitu pak. Koenig saat itu langsung terhempas dan tak sadarkan diri. Zamza yang terkejut itu pun berkata, "Apa? Hanya dengan sekali pukulan saja? Meski dia lemah, tapi dia adalah Majin tingkat tinggi. Kekuatan Clayman sama benar-benar luar biasa." Bahkan Eva juga memuji Clayman tersebut. Laples berkata, seperti yang diharapkan dari seorang Raja Iblis." Setelah Koenig sadar, Koenig bersama saudaranya itu pun meminta maaf kepada Clayman sama. Di satu sisi, Zamza merasa jika si burung itu tak mungkin dimaafkan begitu saja, dia pasti akan mati. Tapi setelah itu, Clayman justru memaafkan Koenig dengan berkata, baguslah kalau kalian sudah mengerti." Zamza yang mendengar itu pun sangat terkejut. Apa Anda tidak membunuh Koenig, Clayman sama?" Clayman bergumam, benar juga ya. Jika diriku yang sebelumnya, pasti aku tak akan ragu untuk membunuhnya. Tapi kalau dipikir-pikir, aku tak mengerti kenapa aku bisa sampai sebegitu kejamnya dahulu." Clayman kemudian berkata, "Zamza, kalian semua adalah orang-orang yang luar biasa yang telah aku kumpulkan. Itu artinya kalian adalah aset bagiku. Koenig juga adalah salah satunya. Karena itulah aku harus memperlakukan alatku dengan baik." Zamza yang mendengar itu pun sangat kagum dengan Clayman sama. Zamza menunduk dan berkata, "Saya sangat kagum dengan Anda, Clayman sama. Saya Zamza sekali lagi ingin bersumpah setia kepada Anda." Bahkan tidak hanya Zamza saja, Alvaro, Koenig, Pirone, dan Miyuran juga mulai bersumpah setia kepada Clayman sama. Eva yang melihat itu pun tersenyum manis kepada Clayman sama. Segera setelah itu, Clayman kemudian akan menyampaikan rencananya. Clayman berkata, "Seperti yang sudah kubilang sebelumnya, pertama-tama menguatkan kekuatan militer adalah prioritas utama. Hadapilah kekuatanmu sendiri dan berlatih dengan keras. Lalu, aku juga akan mengubah misi yang sedang kuberikan kepada kalian sebelumnya." Rencana untuk ekspansi ke hutan Juda dibatalkan. Rencana untuk membuat Leon kesal, memeriksa Leon juga dibatalkan. Pirone dan Miyuran akan tetap melanjutkan misi pengintaian. Dan bagi yang ingin dilatih, bisa bilang kepadaku, aku akan melatih kalian secara pribadi. Jika tak ada yang ditanyakan, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Yang akhirnya, pertemuan telah berakhir dan semua orang telah bubar. Laples saat itu memuji Clayman karena telah memimpin dengan baik. Bahkan Eva juga sangat kagum dengan Clayman sama dan berkata, "Anda keren sekali, Clayman sama." Clayman berkata, "Dengan ini, semangat juang pasukanku akan meningkat." Laples berkata, "Itu benar, dan sisanya tinggal meningkatkan kekuatanmu sendiri, Clayman." Namun Clayman malah bertingkah sombong dengan berkata, Laples, kau tadi melihat pukulanku yang sangat kuat itu kan? Aku ini kuat, aku tak butuh yang namanya latihan." Laples menjawab, "Bicara apa-apaan kau ini, Clayman, padahal kau habis kalah 2 kali dari seekor slime kan?" Laples kemudian meminta Eva untuk melatih Clayman.
Eva yang mendengar itu pun sangat terkejut. Heh, Lego saya? Clement tertawa dan berkata, hahaha, sudahi bercandamu Laples. Apa kau ingin bilang kalau Eva yang seorang maid itu lebih kuat dariku? Dan betapa mengejutkannya, Laples dengan tegas membenarkan perkataan Clement tersebut. Eva-chan lebih kuat darimu, Clement. Kau ingin balas dendam kepada slime itu kan? Untuk itu, kau harus berlatih secara intensif, Clement. Clement yang lagi ngopi itu pun sangat terkejut dengan perkataan Laples tersebut. Clement tak menyangka jika Laples benar-benar serius dengan apa yang ia katakan. Segera setelah itu, Clement pun akan berlatih dengan Eva. Dan, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。